Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga saya bisa menyelesaikan tugas dari dosen pengampu mata kuliah teori ekonomi mikro. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori perilaku konsumen dengan pendekatan kardinal dan ordinal. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang teori perilaku konsumen pendekatan kardinal. Ada 3 pelaku ekonomi yang utama, yaitu produsen, konsumen, dan distributor. Akan tetapi, pada pembahasan ini saya akan membahas mengenai konsumen sebagai pelaku ekonomi. Perlu diketahui bahwa seorang konsumen merupakan seorang pelaku atau pihak tertentu yang kegiatannya mengurangi nilai guna suatu barang. Sedangkan perilaku konsumen merupakan suatu proses yang berkaitan erat dengan proses pembelian. Pada saat itu, konsumen melakukan aktivitas-aktivitas seperti melakukan pencarian, penelitian, dan pengevaluasian suatu produk. Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk berbuat keputusan pada saat pembelian suatu barang. Selanjutnya, perilaku konsumen di sini secara umum dibagi menjadi 2, yaitu perilaku konsumen yang bersifat rasional dan perilaku konsumen yang bersifat irasional. Di mana perilaku konsumen yang bersifat rasional ini adalah tindakan atau perilaku konsumen dalam pembelian suatu barang dan jasa yang mengedepankan aspek-aspek konsumen secara umum, yaitu seperti tingkat kebutuhan mendesak, kebutuhan utama atau primer, serta daya guna produk itu tersendiri terhadap konsumen atau pembelinya. Yang kedua di sini perilaku konsumen yang bersifat irasional. Di mana perilaku konsumen yang bersifat irasional ini adalah perilaku konsumen yang mudah terbujuk oleh iming-iming diskon atau marketing dari suatu produk tanpa mengedepankan aspek kebutuhan atau kepentingan. Selanjutnya, proses pembentukan perilaku konsumen. Pengenalan masalah. Biasanya, seorang konsumen melakukan pembelian atas dasar kebutuhan atau untuk menyelesaikan keperluan, masalah, dan kepentingan yang dihadapi. Jika tidak ada pengenalan masalah terlebih dahulu, maka konsumen juga tidak akan tahu produk mana yang harus dibeli. Yang kedua di sini yaitu pencarian informasi. Setelah mengetahui permasalahan yang dialami, maka pada saat itu seorang konsumen akan aktif mencari tahu tentang bagaimana cara penyelesaian masalah yang dialaminya. Dalam mencari sumber atau informasi, seseorang dapat melakukan dari diri sendiri atau internal maupun dari eksternal atau orang lain, seperti masukan, sharing, pengalaman, dan lain sebagainya. Yang ketiga di sini yaitu mengevaluasi alternatif. Setelah konsumen mendapatkan berbagai macam informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan, maka hal selanjutnya yang dilakukan yaitu mengevaluasi segala alternatif keputusan maupun informasi yang diperolehnya. Yang keempat yaitu keputusan pembeli. Proses selanjutnya setelah melakukan evaluasi pada alternatif keputusan yang ada adalah konsumen tersebut akan melalui proses yang disebut keputusan pembelian. Waktu yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan ini tidak sama, yaitu tergantung dari hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam proses pembelian atau pengambilan keputusan tersebut.
yang terakhir yaitu evaluasi pasca pembelian. Proses ini adalah di mana konsumen setelah melakukan proses dan keputusan pembelian akan mengevaluasi pembeliannya tersebut. Evaluasi yang dilakukan mencakup pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti apakah barang tersebut sudah sesuai dengan harapan, sudah tepat guna, tidak mengecewakan, atau lain sebagainya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama yaitu ada pengaruh sosial, yang termasuk pengaruh sosial di sini yaitu keluarga inti, rekan tempat kerja, rekan seprofesi. Yang kedua yaitu pengaruh psikologis, di mana yang termasuk dalam pengaruh psikologis ini yaitu persepsi, motivasi, kemampuan belajar seseorang, dan sikap perseorangan secara individu. Yang ketiga yaitu pengaruh budaya atau cara hidup, kelompok etnis, kelas sosial yang biasa dikelompokkan berdasarkan beberapa kriteria, misalnya seperti latar belakang, pekerjaan yang dijalani, dan juga pendapatan yang diterima setiap bulannya. Yang terakhir di sini yaitu pengaruh pribadi yang dapat mencangkup gaya hidup yang dijalankan saat ini, kepribadian yang dimiliki seseorang, dan status ekonominya. Pendekatan nilai guna kardinal ini yaitu pendekatan daya guna yang bisa dapat diukur melalui satuan utilitas. Pendekatan ini beranggapan bahwa apabila suatu barang tersebut semakin berguna bagi seseorang, tentu akan semakin banyak peminatnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa apabila semakin banyak kuantitas barang yang diproduksi, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan konsumen. Pendekatan kardinal ini terdapat satu landasan hukum yang berlaku, yakni hukum Gosen. Asumsi utama dalam pendekatan kardinal diantaranya yaitu nilai guna. Yang pertama, nilai guna atau daya dapat diukur melalui parameter satuan harga atau bisa disebut dengan utilitas. Yang kedua, konsumen di sini bersifat rasional, di mana mereka hanya akan mencukupi kebutuhan hidup sesuai dengan batas kemampuan pendapatan yang dimiliki. Yang ketiga yaitu konsumen tentu akan mengalami penurunan utilitas apabila secara terus-menerus melakukan kegiatan konsumsi suatu produk yang dimaksud, yaitu semakin banyak sesuatu barang yang dikonsumsinya, maka tambahan kepuasan atau marginal utility yang diperoleh dari setiap satuan yang dikonsumsi akan mengalami penurunan. Yang terakhir di sini yaitu konsumen hanya mempunyai jumlah pendapatan yang tetap. Tidak ada pendapatan lainnya. Nilai guna atau daya dari uang tersebut tetap atau konstan. Marginal utility dapat bersifat melengkapi atau additif, atau juga dapat dikatakan bisa berdiri sendiri atau secara independen. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang teori pelaku konsumen dengan pendekatan ordinal. Pendekatan ordinal atau indifference curve adalah nilai guna yang besarnya tidak perlu diketahui oleh seorang konsumen. Dengan demikian, pendekatan nilai guna merupakan tingkat kepuasan dari seseorang konsumen di mana mereka melakukan kegiatan mengkonsumsi suatu barang ataupun jasa yang tidak bisa diukur dengan uang atau juga angka. Akan tetapi, hanya dapat dikatakan lebih tinggi atau lebih rendah
dengan ke-1, kedua, ketiga, dan sampai seterusnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan asumsi yang berlaku dalam pendekatan ordinal ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu seorang konsumen akan selalu melakukan pemilihan kombinasi barang yang akan mereka konsumsi hanya untuk barang atau jasa yang nantinya mendatangkan sebuah kepuasan yang maksimum. Yang kedua di sini seorang konsumen sudah dianggap memiliki informasi yang sempurna terhadap uang yang sudah tersedia baginya dan juga informasi mengenai harga pasar yang berlaku saat itu. Yang ketiga, seorang konsumen hanya perlu memiliki preferensi yang telah disusun berdasarkan besarnya nilai guna, walaupun dalam hal ini besarnya nilai guna tersebut secara absolut tidak perlu mereka ketahui. Pendekatan ordinal dapat dianalisis dengan menggunakan dua cara, yaitu kurva. Yang pertama, kurva indifferent dan garis anggaran. Di mana kurva indifferent ini adalah suatu kurva yang menggambarkan kombinasi konsumsi dari dua macam barang ataupun dari satu konsumen tertentu yang dapat memberikan tingkat kepuasan yang sama. Atau dengan kata lain, dapat disimpulkan juga bahwa suatu kurva indifferent merupakan kurva yang dapat menggambarkan suatu kombinasi dari beberapa barang yang sama-sama disukai konsumen. Yang kedua di sini yaitu garis anggaran, di mana garis anggaran atau budget line adalah garis yang menunjukkan jumlah barang yang dapat dibeli dengan sejumlah pendapatan atau anggaran tertentu pada tingkat harga tertentu. Konsumen hanya mampu membeli sejumlah barang yang terletak pada sebelah kiri garis anggaran. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan tetapi, hanya dapat dikatakan lebih tinggi atau lebih rendah dengan ke-1, kedua, ketiga, dan sampai seterusnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan asumsi yang berlaku dalam pendekatan ordinal ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu seorang konsumen akan selalu melakukan pemilihan kombinasi barang yang akan mereka konsumsi hanya untuk barang atau jasa yang nantinya mendatangkan sebuah kepuasan yang maksimum. Yang kedua di sini seorang konsumen sudah dianggap memiliki informasi yang sempurna terhadap uang yang sudah tersedia baginya dan juga informasi mengenai harga pasar yang berlaku saat itu. Yang ketiga, seorang konsumen hanya perlu memiliki preferensi yang telah disusun berdasarkan besarnya nilai guna, walaupun dalam hal ini besarnya nilai guna tersebut secara absolut tidak perlu mereka ketahui. Pendekatan ordinal dapat dianalisis dengan menggunakan dua cara, yaitu kurva. Yang pertama, kurva indifferent dan garis anggaran. Di mana kurva indifferent ini adalah suatu kurva yang menggambarkan kombinasi konsumsi dari dua macam barang ataupun dari satu konsumen tertentu yang dapat memberikan tingkat kepuasan yang sama. Atau dengan kata lain, dapat disimpulkan juga bahwa suatu kurva indifferent merupakan kurva yang dapat menggambarkan suatu kombinasi dari beberapa barang yang sama-sama disukai konsumen. Yang kedua di sini yaitu garis anggaran, di mana garis anggaran atau budget line adalah garis yang menunjukkan jumlah barang yang dapat dibeli dengan sejumlah pendapatan atau anggaran tertentu pada tingkat harga tertentu. Konsumen hanya mampu membeli sejumlah barang yang terletak pada sebelah kiri garis anggaran.
Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.